mungkin lu tahu tukang bubur naik haji. Tahu. 1 hari 4 episode bro. Mateng tuh. Itu bener-bener. Jadi tukang bubur naik haji, kalau gue waktu itu lagi main di sinetron judulnya Anak-anak Manusia, itu minimal 1 hari 2,5 episode. Kita kasih solusi. Orang Arab yang gak kelihatan orang Arab nih dia nih, Rifki Balwel. Assalamualaikum Habibi. Waalaikumsalam ya Habibi, Masya Allah. Gila, terakhir gue teleponan sama lu tuh udah lama banget ya. Zaman gue, enggak ya. Waktu gue, enggak ya. Kapan? Lupa gue. Tahun lalu. Sama Aldi. Lu nanya Aldi, gimana? Lupa lah pokoknya tahun lalu ya. Iya, tahun lalu. Gile. Ini rasanya jadi Jono nih. Nah. Aji Usman kemarin kesini. Aji kesini kemarin? Sempet. Masih kabar-kabaran. Masih ya? Masih. Aji tuh jadi Aldi. Jadi Aldi, gue jadi Jono, Gilbert jadi Jason. Gila. Balon-balonnya gak ada nih. Gak ada, bubble. Tiupin bro. Kan gitu ya openingnya ya. Kadang ada kayak gitu-gitu. Dan itu ditiup, Der. Ditiup, ada kipas angin. Bukan efek. Bukan, belum ada mesinnya zaman dulu itu kan. Iya. Dan belum ada apa ibaratnya filter atau digital apa gimana lah Iya, gitu ya. iya. Secara editan Animasi post pro ya. gitu belum Belum ada bisa. ya. Jadi emang jangan dekat kena lensa ya gitu. Lucu lah pokoknya. Ini kita bahas aja nih fenomenal artis zaman dulu. Ya, akhirnya kan lu juga, gue nontonin lu banget di streamingnya Trans TV itu Kejar Tayang. Ya. Ya kan, dan lain sebagainya. Sehingga kita bahas satu persatu fenomenal TV itu seperti apa. Dan kuenya beneran keambil gak sama orang-orang digital? Keambil sih. Iya. Keambil sih. Ya. Secara ini ya, maksudnya kalau secara advertisingnya ya, secara beriklannya gitu, itu pasti kuenya udah kebagi-bagi sama, ada yang buat digital, ada yang buat TV gitu. Jadi TV sekarang, dulu kan TV number one. Sekarang TV harus teleponin brand gitu. Kalau dulu brand ngantri. Oh gila. Ya, bener gak sih? Iya. Sekarang TV yang nawarin, masuk di gua dong mungkin. Oh iya segitunya. Segitunya kayak sekarang. Itulah kenapa gue bikin media ini. Itulah. Oh iya. Nah ini nanti akhirnya kita bahas juga kenapa lu juga main bola apa segala macem ya. Klub lu 69 ya. Gue sekarang main di Komando. 69 main, Hair Nerds main, di mana aja apa Football Traveler main. Iya. Nah, gue pengen tahu sepak terjangnya dari awal ya. Enggak, sebenarnya nggak usah lama-lama banget lah. Tapi intinya adalah di fase-fase yang memang lu ngerasain TV gimana, ya from this to this gitu lah ya. Jadi kayak before afternya tuh sampai akhirnya lu kan termasuk orang yang keluar dari orang dulu lah. Iya kan kita bocah-bocah nontonin dia nih. Ya, terus abis itu eranya digitalisasi. Gimana pembayarannya? Kan pasti kan mereka tuh ada cash flow-nya. Kita bahas dari awal deh, Ki. Boleh. Berarti tahun berapa tuh lo ini rasanya? Ini rasanya itu 2004 terakhir Arsenal menang Premier League. Sampai hafal deh idealnya. Ya. Oh karena lu Arsenal. Ya, gua Arsenal. Gue ngeliat waktu lu main sama anak lu tuh di video tuh yang pakai baju Arsenal itu ya. Ya. Gini, waktu itu pembayaran gimana? Kita langsung ngomong ke bisnisnya dulu deh. Kalau dulu ya sebelum ada digitalisasi gitu kita bilang ya, itu aman dalam arti lancar gitu ya. Dan kayak misalnya kalau orang stripping gitu kan, kayak gue kemarin stripping itu bisa istirahat 2 tahun 3 tahun lah sebenarnya. Tapi karena kepala rumah tangga gitu ya, operasional aman dan lain-lain. Cuman kan kita tetap harus nyari keran yang lain buat nambah-nambahin gitu ibaratnya gitu. Jadi jangan cuma satu keran. Habis itu kita diem aja di rumah kan nggak juga gitu. Makanya habis stripping ini gue syuting stripping yang lain supaya 2 keran supaya ada tabungan dan lain-lain lah gitu. Sebenarnya intinya itu. Tapi sekarang karena TV lagi nggak sehat ya. Gue bukan bilang TV nggak sehat ya, tapi kuenya TV itu lagi terbagi lah sekarang. Tadinya brand masuk 100% full di TV. Sekarang misalnya let's say brand misalnya kacamata inilah. Dia mau ngiklanin di TV gitu. Budgetnya berapa? 1 juta buat di TV. Gue gak tahu berapa ya gitu ya. Misal 1 juta lah. Contoh 1 juta. Tayang di TV gitu kan. Kalau sekarang mungkin wah dari 1 juta ini kayaknya gue 500 ribu aja deh ke TV deh. 500 TV gue ke digital. Gue udah duga ya, tuh. Karena gak bisa dipungkirin digital itu lebih terdeteksi gitu. Umur berapa, perempuan atau laki-laki. Jadi lebih
segmennya lebih jelas gitu. Kalau TV kan ya TV dan ada pengukur rating itu kan juga Allahu alam lah. Iya, Kita nggak tahu. Oh maksud lu bisa dibayar apa juga apa enggak? Ya gitu kita nggak tahu deh ya gitu. Iya. Tapi sekarang kurang lebih TV seperti itu gitu. Oke, kan ini kan terkait dari kue dibagi-bagi dan digital sekarang kan juga lifetime ya. Maksudnya lu nonton juga bisa kapan aja apa Kapanpun, segala macam ya. Cuma maksud gue gini, kan TV juga ada yang main digital Ki. Digital dalam arti gini, maksudnya Iya, siarannya digital atau Gini deh, dilempar ke medsos? Iya boleh salah satunya. Kayak misalnya gini, net deh misalnya, Ya. sama lapor apa tuh apa sih? Trans Trans ya. 7. Trans 7. Gue kadang ketemu FVP gue tuh masuk lapor tuh kita nonton yang sekelebat 1 menit, 2 Iya. menit ada di situ dan ya terlepas dari memang subjektif gue tuh adalah gue udah nggak nonton TV gitu ya. Jadi kayak call to action mau nonton lengkapnya juga males udahlah video-video singkat aja deh gitu. Itu kan kenceng banget mereka. Kenceng. Tapi begitu mereka udah naik dan nggak bisa dipungkirin, mungkin gue salah satu fans lapor Pak. Oke, ya. Gue salah satu fansnya Wendy dan kawan-kawan, Aji Andre segala macam. Tapi setelah mereka naik, yang ke medsos itu ditahan sama mereka dari TV-nya. Supaya apa? Supaya ngedorong orang nonton ke TV. Oh, ngerti. Makanya rata-rata di lapor Pak itu FVP-FVP-nya bukan dari konten aslinya dia Betul, juga. Ya betul. kalaupun ada teaser-teaser tipis-tipis Sempat gitu. mereka masukin gitu. Gue juga kalau lagi bulan puasa, itu gue taunya lapor Pak itu pas gue bulan puasa. Pada saat itu kayaknya 2022 atau 2021 gitu. Kayaknya menurut gue waktu itu lagi nggak ada yang oke buat kita sahur. Jadi gue sama keluarga nyetelnya itu dari YouTube. Gue setelnya itu. Jadi pada saat itu mereka masih lempar ke YouTube. Sekarang mereka udah hold. Jadi orang dipaksa buat nonton TV. Buat naikin engagement di TV-nya juga. Sekalian aja, berarti mereka juga bisa ngambil anak-anak digital untuk main di sana dong karena punya TikTok base yang kuat banget apa segala macamnya atau gimana? Udah ke sana sekarang. Sekarang pemain TV, sorry, maksudnya lo bisa acting atau enggak, yang penting lo punya followers berapa. Emang iya, udah Segitunya segitunya. Gue pernah nemuin di produksi gue. Ya gue udah nemuin banyak pemain, banyak. Mau yang sifatnya seperti apa, gue nggak peduli sih maksudnya. Tapi siapapun pasti gue ajak ngobrol. Dan gue, sorry, dan maksudnya gue orang gila, gue ajak ngobrol gitu. Gue malah. Tapi ini emang orang baik. Gue udah kenal dia udah lama. Orang baik ini. Insya Allah. Iya, Maksudnya siapapun pasti gue ajak ngobrol dan apalagi ada anak-anak yang baru, teman-teman yang baru gitu pasti selalu gue rangkul gitu. Dan gue baru tahu dia ternyata TikToknya 7,5 juta pengikutnya gitu. Dan dia happening banget dan dia main di situ karena memang TikToknya udah besar dan pas dia nyampe di lokasi, nyampe di set agak kaget gitu. Ya kan sekarang kaget apa sih star syndrome? bukan, dia nggak star syndrome. Oh ini. Tapi dia kagok buat beraktingnya. Blockingannya. Ya gitulah. Actingnya. Dan dia tuh tertekan dan gue nggak bisa tuh ngeliat orang gitu. Kenapa bro gini? Terus gue nanya, ini baru ya? Gue bilang gitu segala macam. Iya bang, dia pemain TikTok. Oh ya oke. Baru akhirnya in the end sih mereka memang dasar pinter-pinter ya. Mereka dasar pinter-pinter ya, seminggu 2 minggu udah bisa dilepas sendiri, udah aman. Oh iya, karena mereka kontennya dibiasa pace cepat. Betul. Mereka dikit-dikit ngevlog. Betul. Halo guys, jadi terlatih public speakingnya misalnya gitu ya. Dan mereka juga mungkin butuh TV buat sebagai statement kali ya. Iya lagi. Ya. Iya benar. Iya. Dia ngomongin keluarga tuh dia tuh. Oh ya masuk TV nih gitu. Nah, itu maksudnya buat statement gitu maksudnya. Si Dimas tahu-tahu aja. Iya benar. Iya. Karena kalau di digital kan ya lu ngegedein sosmed lu sendiri, ya udah. Ya udah ya padahal kan lu dibantu. Yang ya mungkin gitulah ya maksudnya manusia enggak ada bersyukur ya. Yang di TV mau ke digital, yang digital mau ke TV gitu. Jadi iya. Tapi lu lihat deh, gue nggak tahu lu setuju apa enggak. Kok kayak ngerasa bahwa ya kalau gue mau tarik serius spiritualismenya mah, ya itu Allah kemahadilannya tuh di sini gitu. Kayak misalnya, gue nggak tahu kecuali Raffi kali. Iya, baru ngomong-ngomong. Ya gue nggak tahu kalau itu ya. Tapi maksud gue kita mau mayoritas deh, mayoritas. Yang di TV mau ke di digital nggak ngangkat. Kita mau mayoritas ya. Coba Raffi. Apa? Coba Raffi. Cuma Raffi doang sih kayaknya. Pipi. Ini bareng lagi.
Ya lucu banget. Ya. Tapi kalau di digital pengen ke TV juga nggak ngangkat. Kenapa? Belum tentu. Emang? Bisa aja. Ah, Dan maksudnya gini, pasti mereka ada kagetnya juga lah. Ada kagetnya juga mungkin, oh TV gini ya, oh ternyata gini ya, di TV keras juga ya gitu. Dan mungkin yang di TV masuk ke digital, gimana sih cara main digital sih? Kayak masih sama-sama harus adaptif gitu. Dan cuman Raffi yang adaptasinya Oh tuh. iya. Kalau Ata tuh digital, Ricis juga di digital ya. Emang Baim Wong atau lagi? Dia kan Iya. emang Baim Wong dari TV. Sama lah, dia berdua satu guru satu ilmu lah. Baim sama Raffi ya kan, satu guru satu ilmu lah. Cuman kalau sekarang Baim lebih ke TikTok kayaknya lebih apa? Dan gokil sih. Memang gue kemarin ngobrol sama Baim. Kenapa gokil? Iya, maksudnya dari live TikTok itu yang gokil di live banget. ini gadget-gadget apa segala macam yang Gokil. 24 jam itu. Gokil. Gimana cara ajarin gue Im? Gile. Ya pokoknya intinya kan sebenarnya kalau ngomongin mayoritas tuh ternyata perubahan yang memang ini kan signifikan sekali ya. Dalam artian orang yang di TV ke di digital. Kita ngomong bisnisnya juga, bisnis di TV kenapa masukin orang-orang TikTok karena kita tahu bahwa Buat ternyata promosi, buat gedein. Orang TikTok juga pengen dapat statement, dapat segala macamnya gitu ya. Tapi kalau untuk bayaran gimana ya? Gini, gue pernah dengar dari segi bisnis TV lagi ya. Misalnya gue mau bahas sebelum bahas cash flow dengan lu turunnya terminnya apa segala macamnya kan katanya kan dulu gue juga sempat per TV-an tuh turunnya juga lama tuh ya 6 bulan 8 bulan gitu kita ngomong cash flow-nya TV-nya ya tapi sebelum ke situ gini angkanya tuh si bocah lagi ntar dipotong lagi salah lagi orang-orang yang ada di TikTok ini dia ngasih harganya gimana kan bisa aja gue gini gue nggak butuh lu FV TV gitu misalnya yang gue bisa karya dengan gue sendiri, gue paling statementnya doang biar gue adalah artis gitu. Gue nyari duit bisa di situ. Berarti buka harganya gede banget dong. Kan TV juga butuh, jadi kayak supply demand. TV butuh mereka untuk exposure, mereka bisa jumawa. Ya sudah gue buka harga gede aja. TV berani bayar gede nggak? Mungkin ya. Tapi setahu gue sih kayaknya kalau yang kasus yang waktu itu gue temuin di lokasi gue sih kayaknya nggak gitu juga sih. Kayaknya masih biasa-biasa aja. Enggak sih, cuman maksud gue kayaknya terlihat gitu. Maksudnya penilaian gue sih kayaknya nyantai-nyantai aja, nggak yang wah-wah banget gitu. Lah yang lu bilang katanya 2 tahun bisa istirahat itu kayak gimana? Oh itu profilnya gimana? Yang senior gitu maksudnya? Nggak juga sih. Memang sebenarnya konsep stripping itu adalah kita sprint. Nanti kita bisa jalan santai berapa tahun gitu. Let's say misalnya kayak kemarin gue stripping 340 episode. Gile. Sebulan keluar 10 episode, Der. Ini kapan nih? Tahun berapa nih? 2023 awal tahun kemarin baru habis. Oke, berarti kita ngomong after dulu baru before ya? Ya. Ini perubahannya nih kita lihat ya. Afternya gimana? Afternya sekarang 340 episode, let's say 10 episode per bulan. Karena TV lagi nggak oke, dia cuma bayar 5 per bulan. Gitu. Oh. Keganggu juga ya arus kasnya dia ya. Keganggu gitu. Apalagi dengan brand lama masuknya. Karena kan dia nungguin brand tuh duitnya. Itu juga dan ini digitalisasi ini sebenarnya. Maksudnya kan siaran TV sekarang digital tuh. Dan mungkin secara TV tuh banyak ada tambahan kos. Naruh transmitter baru di sini, di kota ini. Mungkin itu juga jadi kos juga buat si TV-nya gitu. Dan duitnya mungkin lagi lari ke sana. Mungkin. Yang analog switch to digital. Ya itu dia, itu maksud gua. Analog switch ke digital itu. Ya. Kan sekarang semua digital. Ya, tahu. Nah, ada lagi sekarang konsepnya sinetron itu bukunya ditebelin. Skenarionya ditebelin. Maksudnya nggak paham gue. Gue sama sekali nggak pernah nginjek di ranah sinetron. Inilah seninya nih, gimana seninya di sinetron ini. Gimana sih? Before after dulu deh. Emang asli gimana? Gue nggak paham. Before ya? Ini fundamentalnya dulu deh. Before. Satu episode buat satu kali tayangan misalnya. Paling cuma 45 halaman. Halaman itu adalah penentu apa nih durasi? Ya, kalau kita patokannya halaman. Kalau nggak bisa by scene gitu. Oke. Misalnya 45 halaman, 35 scene atau 38 scene. Durasi tayang? 1 jam. 60 menit. 60 menit on air-nya berarti body 45 menit, 15 iklan. Oke. 45 body, 15 buat iklan gitu. Iya.
Nah kalau sekarang, karena sekarang kuenya udah kebagi-bagi, PH mikir dong, gimana caranya nih? Karena TV pun juga mungkin mendesak si PH ini untuk membelinya serendah-rendah mungkin. Skenarionya ditebelin, Der. Tujuannya? Skenarionya ditebelin. Supaya gini, satu skenario itu bisa buat 2 kali tayang. Oh, ngerti gue. Lah tapi kan alurnya beda, Ki. Beda. Ceritanya Tapi gimana? kan kalau gue yang ngikutin dari dulu gitu, gue pasti patokan gue gini, skenarionya berapa halaman? Sekian. Oh sekian. Syutingnya 1 episode itu berapa hari? Tetap 1 hari. Oh yaudah berarti honor gue sekian. Gitu. Lu udah paham ya. Bagi yang nggak paham bingung Bagi juga yang tuh nggak ya. paham, Hajar bingung. aja udah gas. Hajar aja gitu. Jadi sekarang ada lagi, gue nggak mau nyebutin PH-nya ya. Tapi mungkin kalau teman-teman pemain yang nonton mungkin tahu PH-nya siapa gitu. Menurut gue ini cerdas sih. Menurut gue si PH ini cerdas. Dia bilang sama gue, naskahnya sekian halaman, kata dia. Oke, hampir sama PH yang kemarin gue 340 episode nih ibaratnya. Ini terakhir gue syuting gitu. Dia bilang naskahnya sekian halaman, scene-nya sekian halaman. Terus gue tanya, 1 hari 1 episode nggak? 1 episode gitu deh. Oh ya udah berarti honor gue sekian. Tapi karena mereka itu gue nggak tahu ngepres atau gimana ya. Mungkin sekarang TV juga. Dan gue juga ngerti sih. Dan gue tetap bersyukur gitu. Maksudnya kerja sama di PH itu. Dia bikin 1 bulan. 1 bulan itu gue syuting maksimal 17 episode. Atau 18. Oke. Tayangan full 30. Oke. Jadi kan episode 1 sampai 10 mungkin kayak kita masih nyari ritme. Iya. Episode 11 udah 1 episode udah kerja nih, maksudnya nyari duit nih. 1 episode 1 episode 1 hari gitu. Pas gue lihat kok enggak 1 episode 1 hari nih, gue laporan. Pak gini. Oh ya, besok kita bikin 1 episode 1 hari. Pasti kata dia. Oh, makasih Pak. Benar 1 episode 1 hari. Berarti Senin sampai Jumat 5 episode. 5 episode dong berarti kan. Sabtu Minggu libur. Begitu udah 5 episode, beberapa hari diliburin kita. Udah sama aja. Diliburin. Sama aja dong jadinya. Jadi cost dia buat sebulan dia cuma bayar 17 episode atau 20 episode maksimal buat. Di situ orang yang harus apa ya? Ibaratnya deal-dealannya juga harus tahu. Oh, berarti gue sebulan pendapatan gue sekian puluh episode, berarti gue maunya per episode gue sekian supaya per bulan tuh gue pas keluar honornya gaji gue sekian gitu. Dan udah harus dipikirin jauh-jauh gitu. Jadi Coba ya. Udah mulai ini sekarang. Oke, ini agak unik nih ya industrinya sekarang TV nih. Gue coba telah ya, koreksi kalau gue salah. Berarti kan ini kan kalau terkait dengan di hukum bisnis berarti kan ada cash flow ya. Cash flow adalah kalau cash flow yang sehat atau positif kan berarti kan simple, uang masuk harus lebih cepat daripada uang keluar gitu ya. Ya pokoknya brand lu bayar sekarang, gue bayar reviewnya mentar 2 tahun lagi aja gitu. Itu kan udah kalau mau sehat bisnis. Egois pengusaha tuh begitu. Gitu. Cuma kan memang kita harus ketemu di tengah. Berarti logikanya yang tadinya biasanya lu turun duitnya berapa cairnya? 15 episode per bulan. 15 episode per bulan. Jadi 5 episode per bulan. Jadi 5 episode. Nah, kita hitung-hitungan bodoh aja. Misalnya biar gampang hitungnya nih contoh gitu kan. Misalnya 1 episode bayarannya 1 juta. 15 juta. 15 juta harusnya sebulan. Tapi dulu ya kita hitungan kalau 1 sekarang episode 1 juta ya. Kalau sekarang kayaknya 10 deh. Kayak rata-rata 10 sampai 15. Masih ada sih 15 cuman lebih banyak yang 10 lah. Ya. Berarti zaman dulu misalnya kita bayarin ini gue nih ada artis namanya Derry dibayarnya episode 1 juta. Berarti gue per bulan tuh akan terminnya tuh turunnya tuh 15 juta. Ya. Karena 15 episode. Betul. Cairnya nih. Tapi sekarang cairnya cuma 10 juta. Iya. Bener dong, 10 episode berarti 10 juta. Ditambah TV lagi ibaratnya TV lagi kurang sehat, dibayar cuma 5 juta dari 15 ke 5 juta. Waduh, berapa persen tuh turunnya tuh? Serius loh segitunya. Oke, berarti dari skema bisnisnya kalau yang kemarin masuk brandnya 15 bisa mengcover 15 episode elu. Iya. Ya dong. Brand bayar di TV, oke aman 15 brand masuk. Aman. Tapi berhubung brandnya cuma masuk iklannya cuma 5, ya berarti bayar keluarnya 5. Iya, dan mereka kan juga harus muterin ke yang lain subsidi bla 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 bla. Ini kalau hitungan kasarnya gua aja ya. Ini orang kalau ada orang TV, orang internal TV lu komen aja di bawah. Ya kita pengen tahu dulu nih. Enggak gitu Der, ya udah lu komen enggak apa-apa, tenang. Ya.
Iya, berarti gara-gara satu apa coba penopang cash flow-nya? Berarti brandnya sulit masuk. Apa gimana? Iya, brand pasti masuk, tapi Kecil angkanya. kecil angkanya. Oh. Karena dia lebih udah ngebagi ke digital kan. Oh, berarti kuantitinya pun misalnya sama-sama 15, harusnya dia bayar misalnya 30 juta. Misalnya 30 juta. 30 juta 15. 15 ke TV, 15 didorong ke digital buat influencer, buat ini gitu sih. Makanya jadi bingung tuh TV bayar seorang artisnya Rifki Balwell tuh gimana Lebih tuh? ke PH, maksudnya lebih ke Iya, PH-nya ya? PH-nya yang berpikir keras buat menanggulangi itu. Makanya kemarin dibikinlah skema yang skenario tebal apa segala macam. Meskipun ya skenario tebal pasti bayaran kita pun beda gitu. In the end ya sama aja. Loh, iya tapi bayarannya beda kan ke elunya. Oke lah. Iya, Ya meskipun India sama aja ya. ah. Tapi kan gue nangkep nih. Bentar. Ya. Nih TV nih coba gue baca nih. Gue baca pergerakan lu nih. Kan logikanya gini. Satu hari produksi. Misalnya dia keluar sekian juta. Oke. Kan biaya produksi pasti ada dong sehari. Bayar lu satu. Tapi lebih untung Tapi ketika kan satu gak hari. cash gue di hari itu kan. di bulan. Iya. Tapi lebih untung ketika satu hari produksi dapat 2 episode kan? Pasti. Dari segi PH nih. Iya. Dari segi PH pasti. Tapi kalau dari segi orang lapangan, pemain dan kru, lebih senang satu hari 2 episode buku, 2 episode skenario. Iya, karena ibaratnya biaya produksinya lebih hemat dong. Sebenarnya lebih hemat. Tapi kan Ya kan mereka tebel. Ya dengan tebel bayar sekian tapi dengan skenario tebel. iya, Kan jadi kan lu dalam waktu 1 kali 24 jam yang harusnya lu biaya produksi sekian, Iya. jadi sekian juga sama tapi dapat episode jadi lebih banyak ya. betul. Tapi kalau sekarang dia udah mikir, oh nanti bulan depan gua harus bayar dia harusnya misalnya gini. 1 bulan itu kalau kita satu hari 2 episode, berarti kan 60 episode yang harus dibayar ke pemain dan kru. Gimana? 1 bulan 30 hari Ini nih. 30 hari. 30 hari. Heeh. Kita syuting terus. Satu harinya 2 episode. 60 Satu episode episode skenario. Berarti 60 episode. Iya. Yang harus dibayar haknya ke pemain dan kru. Tapi kalau 1 bulan dia cuman syuting 20 episode, berarti kan dia untung dong. Dia tayangannya 30, dapat 30 dari TV, ke pemain dan kru 20 gitu. Iya, tapi kan biaya produksinya kan beda. 1 hari ngerjain 1 episode sama 1 hari ngerjain 2 episode. Beda. Ya kan dia nyewa rumahnya cuma cukup sekali. Sekali. Tapi kan dia tetap Bayar ke bayarin- artisnya. Bayar ke artis dan ke kru dan lain-lain lah. Jadi sekarang udah, mungkin lu tahu tukang bubur naik haji. Tahu. 1 hari 4 episode, Bro. Mateng tuh. 1 hari Serius 4 lu? episode. Itu bener-bener. Jadi tukang bubur naik haji, kalau gue waktu itu lagi main di sinetron judulnya Anak-anak Manusia, itu minimal 1 hari 2,5 episode. 2,5 episode skenario. Tayangan ya 2 jam setengah gitu. Dulu masih cengli lah. Kalau sekarang kita juga harus pas deal-dealan tuh udah harus tahu, oh berarti lu sebulan cuma syuting sekian episode, berarti gua harus masukin budget sekian gitu. Udah harus. Karena brand tadi ya. Betul. Daya beli TV ke PH juga mungkin. TV juga didesak dengan cash flow yang lagi nggak bagus. TV pun ngedesak PH, dan PH juga pasti ke bawahnya, ke pemain dan kru dan lain-lain. Oh iya ya. Intinya nggak boleh salah nego lah sekarang kalau syuting. Iya. Berarti artis-artis sekarang kondisinya gimana tuh Ki? Dalam artian yang masih Survive. pemain lama, Survive masih seperti teman-teman muncul di yang TV, lain. masih ada? Survive. Oh, Kan pasti kan ada. Nah, kalau ngomongin kue dan lain sebagainya kan berarti kan supply jadi bertambah. Iya. Kan supply demand nih. Iya. Supply-nya kan pemain baru. Emang kebagian artis-artis lama yang lebih muda, lebih ganteng, lebih murah. Sekarang yang lagi, setahu gue teman-teman yang lagi tayang itu kayak Reski lagi syuting sama Nai sekarang. Reski siapa? Reski Aditya Tahu. sama Naysila Mirdad. Oh. Itu kan maksudnya King and Queen-nya lah ibaratnya Iya, gitu kan. iya. Maksudnya Masih oke ya? lagi syuting sekarang. Maksudnya tetap survive gitu TV buat hire mereka jadi peran utama di situ. Masih oke. Dan makanya itu kemarin Nai sempat
telepon-teleponan juga. Ki gimana sih Ki? Gini. Gue jelasin. Sekarang TV gini naik, gini. Hati-hati negonya. Akhirnya mereka ngerti sih. Jadi kita saling sharing gitu loh. Naik kan sebenarnya lebih senior. Gue nonton naik gitu. Tapi naik nggak ada pikiran macam-macam. Ki di ini gimana Ki? Sekarang kita kalau syuting sinetron itu gimana negonya nih? Gimana di lapangan gitu? Akhirnya dijelasin. Itu setelah penjelasan gue itu yang akan membuat mereka nego berapa per episodenya gitu. Jangan sampai mereka negonya duluan sekian, di lapangannya berubah. Iya. Dia kaget kan, wih, ternyata gini nih, gue boncos dong gitu. Oke, dan bayaran gimana? Naik apa stabil? Justru naik drastis, naik drastis. Karena TV bela-belain bayar. Tapi kan itu, gue bilang harga naik, skenario lebih tebal. Wah iya, ini Matrix aja sih sebenarnya. Iya. Pencet di sini, muncul di sini. Betul. Main balon kan. Betul, persis kayak gitu. Persis Sama kayak aja gitu. dong. Intinya ya balonnya volumenya segitu. Tinggal pencet di sini, oh kelihatan gede nih di sini. Pas ini dibuka kan sama aja. Iya itu. Iya benar. Oke, tapi biaya naik ya karena dia ngakalinnya karena program-program ya. Tapi maksud lu masih ada harapan nih TV karena TV nggak akan mati bro. Gue berani jamin. Yakin lu TV nggak ada yang namanya free to play nggak mungkin. Karena orang daerah masih butuh. Daerah, kota buat berita dan lain-lain pasti buat pemilu. Nggak akan. TV tetap akan survive. Alasannya apa? Begitupun juga radio ya. Anak radio kan? Iya kan? Iya. Tetap pasti. Gue nggak tahu kenapa tapi gue bisa ngomong kayak gitu sih. Tapi kalau ada yang bilang bahwa sekarang udah banyak digital terus orang pada nggak nonton TV gimana? It's okay, nggak apa-apa. Karena apa? Karena orang daerah, orang yang mungkin di pelosok-pelosok masih nontonnya TV. Masih. Apa lo hanya menopang pada itu? Kalau mereka pada upgrade, udah melek digital, internet mudah gitu. Betul. Tapi nggak semuanya. Kecuali kalau ntar ada internet gratis ya. Oh iya. Ya maksudnya Itu bagus tuh programnya salah satu paslon yang itu bagus. Maksudnya kalau emang ada mungkin ya. Tapi tetap sih, meskipun kalau internet itu gampang buat diakses dan gratis, tetap yang namanya gratis itu nggak akan ada yang ninggalin. Di sini ini gratis, pasti dua-duanya tetap rame. Menurut gua, tetap meskipun yang ini bisa kita bilang konten digital dan lain-lain gitu ya. Maksudnya kayak OTT ya kalau kita sebutnya ya gitu ya, OTT ya ini sinetron gitu, sinema elektronik. Tetap pasti ada penontonnya sih. Mau itu nanti ya TV ini ditonton secara berita doang, mau memang sinetronnya, dan sekarang marketnya tetap besar sih. Cuma kan mudah digapai digital. Contoh misalnya kalau di TV lu kelewat programnya sudah. Kayak gitu zaman dulu kan ini rasanya jam segini gua akan stay. Doraemon jam segini gua akan stay. Seru ya dulu nonton kan? Gitu ya. Gue nontonin Panji Manusia Milenium. Iya gitu kan. Nah kalau sekarang kan udah lewat tuh. Maksudnya ngapain gua nonton di TV kan di digital juga ada. Tinggal nonton di digitalnya gitu kan. Makanya sekarang kayak TV lapor Pak itu dia nahan buat di YouTube supaya dorong orang nonton di TV gitu. Dan itu menurut gue gerakan yang oke juga sih. Tapi TV One gue kemarin lihat debat capres ada yang tayang di situ ya, tapi nggak semua kali ya. Bagaimana ya? Kayak potongan-potongannya gitu. Kayaknya ya. Kayak kemarin yang gue nonton kan ada yang itu bagus tuh. Keren ya. Waktunya perubahan gitu kan. Iya kan? Enggak maksud gue. Enggak yang gue ingat itu. Karena kan gue itu nontonnya pas lagi di bandara, agak bingung gue tuh nontonnya. Waduh di mana? Lu nonton di handphone. Gue nonton di handphone. Di handphone. Nah, itu kan bisa gue nonton kayak begitu. Kenapa gue harus nonton di TV channel TV One ya? Ya mungkin lu bakal nonton TV kalau baterai handphone lu habis bro. Oh. Dan kayak mungkin lu kalau nonton di TV, meskipun siaran TV-nya itu dari OTT juga ya, atau dari platform-platform mana gitu ya, tetap maksudnya ya saat baterai lo habis lo pasti nyari TV gitu. Kayak gimana ya? Susah sih gue jelasin. Gue lagi mencoba buat ngasih perubahan apa nih? Bukan ngasih perubahan. Enggak. Masuk. Nah, kan lu mau coba untuk merubah pola pikir gue, makanya gue nanya lu mau ngasih apa nih? Ya jadi kalau ada orang bilang, oh TV kayaknya nggak akan lama lagi. Iya itu masalahnya itu. Banyak orang ngomong gitu. Ya, tapi gue bisa bilang
Ya kita lihat aja, tapi menurut gue TV nggak akan pernah mati. Bukan karena gue pelaku TV ya, bukan karena gue pelaku TV ya, tapi karena memang yang gue lihat TV akan survive terus gitu. Mau itu cuma berita kayak yang, maksudnya session TV ya, bakal survive terus. Oke, Meskipun itu cuma berita isinya nggak ada sinetron atau apapun gitu ya. Gue kemarin pernah ngundang Aiman Wicaksono. Dia malah balikin ke gue begini. Emang yang nonton lu orang Wonogiri pedalaman ujung misalnya gitu. Emang nonton lu? Mereka nonton TV bos. Iya juga ya. Lu ngerasa bahwa di digital kuat apa segala macemnya. Tapi ternyata pas dicek berapa persen doang gitu. Nonton di daerah misalnya Pare-Pare pelosok. Bos, abang ada yang tahu kasih solusi. Kalau gue sih itu agak mengkotak-kotakan sih kalau menurut Enggak, ini bahasa kiasnya aja. Iya. Maksudnya bahasa kiasnya tuh kayak konsumtifnya di digital kalau dicek dengan kondisi negara ya, mungkin contoh misalnya ekonomi belum rata, meskipun 5% katanya digaungkannya tapi ternyata belum rata di kan gue kemarin ngundang Pak Tom Lembong tuh ya kan, ngasih tahu ternyata James ekonomi Bond. Yoi. Tapi ternyata ekonominya belum merata gitu. Nah, itu kan dalam artian mungkin di pihak-pihak tertentu masih pengangguran, masih banyak, internet belum akses mudah sekali digapai gitu. Kayak gitu-gitu kan nanti akan menjadi concern bahwa mereka tuh akan sulit atau mungkin ada barrier, ada batasan untuk masuk ke nonton-nonton tayangan-tayangan digital misalnya. Ya itulah pokoknya poinnya. Itu kan masih sulit nih ruang geraknya mereka. Jadi makanya mereka hiburannya, informasinya didapatkan TV. oleh lewat TV. Ya mungkin kita Mas Dery nggak nonton TV, tapi mungkin Mbak yang kerja di rumah nonton TV. Jadi lebih ke sana kan marketnya juga. Tetap diperhitungkan lah ibaratnya kalau secara rating gitu ya. Ternyata kalau programnya gimana? Nah maksud gue gini, oke lah masalah tentang tadi behavior nonton, Mbak di rumah nonton, gua Mbak nonton apa segala macamnya. Terus program akan begini-begini terus dong. Karena kan penonton TV kan ya akan begitu-begitu aja. Maksudnya kayak mereka tahu hobinya begini. Kadang gini, TV mau coba kesini, tapi ternyata penontonnya masih di sini. Keren banget tuh, Der. Itu keren banget. Gimana tuh? Itu keren banget. Jadi kayak nggak tumbuh. Jadi iya sih. Kayak orang bilang sinetron, gitu kan? Sinetron. Gue pun udah pernah ngomong gitu sama orang-orang TV. Emang kita salah di mana sih? Kayak kita bisa deh bikin, mau bikin Transformer juga di TV juga sebenarnya bisa asal ada budgetnya ibaratnya gitu kan. Tapi balik lagi mungkin udah jadi kayak lingkaran setan ya. Kalau menurut gua. Jadi ya bakal ritmenya bakal begitu aja dan kualitasnya ya mudah-mudahan sih kualitasnya akan naik terus ya, Der. Dari secara gambar, dari secara lain-lainnya gitu. Tapi kayaknya kayak yang lu bilang tadi, lu bikin serial TV James Bond, tapi yang nonton nggak suka James Bond. Jadi jadi percuma bikin James Bond yang mahal-mahal tapi juga nggak ditonton gitu. Janjian aja. Sama semua stasiun TV. Kita paksa dia untuk bikin rating si James Bond bagus. Karena kan sekarang by rating. Misalnya Der, lu syuting di TV A, gue syuting di TV B. Lu syuting, Dery lagi syuting film horor, ratingnya bagus. Kita bikin horor juga gitu. Iya lagi. Ya kan? Kecuali lu bikin James Bond, rating lu bagus, gue pasti bakal bikin James, dan semuanya James Bond nanti. Bakal keren semua. Ibaratnya gitu ya. Berarti maju kena mundur kena ya. Jadi kayak ayo gue gas. Enggak deh, duitnya dikit gitu ya. Gue ngambil dangdut aja deh. Ya, itu dia dari maksud gue. Gue mau gas lagi gitu ya. Enggak deh gitu. Tapi itu keren banget. Tayangan India aja deh. Ya, itu dia. Itu. Mau bikin yang actingnya kayak gitu-gitu, jangan, nanti orang nggak ngerti. Tapi Der, banyak orang suka underestimate sama pemain sinetron. Dalam hal? Dari acting dan lain-lain. Dan gue seneng sih, Prilly udah membuktikan itu, Naysila juga udah membuktikan itu sih. Dibuktiin di mana? Dulu tuh dikotak-kotakin Der. Contohnya? Dia tuh pemain sinetron, lu nggak bisa main film. Sekarang udah enggak. Oh, gue tahu tuh. Iya. Sekarang udah enggak. Orang udah. Sorry ya, maksudnya nggak semuanya lu bisa main sinetron. Lu dapat naskah 5 menit, lu dapat naskah dan lu harus syuting nanti.
Dan lu harus hafal. Susah ya. Oh, nggak semua orang aktor gitu bisa main sinetron. Kalau yang idealis ngelihat skenario nih, episode 60 misalnya. Dibaca oke. Episode 61 keluar, kok karakter gue beda ya? Kok di twist ya? Ada aktor yang idealis nggak mau. Kenapa nih gini? Dan kita tuh kalau sinetron udah nggak ada waktu kayak gitu, Oh, iya, karakter gue udah syuting. Ayo. Udah pasti ada maksudnya nanti. Kita udah jalanin aja. Udah nggak ada waktu buat kok gini sih karakter gue. Telepon ke kantor, kok karakter gue dirubah gini. Udah nggak ada waktu. Rantru udah. Nggak ada. Dan kayak gue nonton Prilly di film apa ya waktu itu yang sama Dwi Sasono tuh apa sih yang bukan, nggak diskret. Kalau diskretek apaan? Gak disampul. Dimas celetak-celetuk. Yang sastro jadi Prilly gimana ceritanya? Yang apa? Yang tentang ada Dwi Sasono terus ada nggak tahu lah. Ya itulah pokoknya, dan dia dapat penghargaan di situ. Emang keren. Ya maksudnya Prilly kan awal pemain sinetron. Sinetron dia. Terus jadi film kan. Kalau dulu kan kotak-kotakin dia tuh pemain sinetron. Sekarang lihat Prilly keren banget actingnya. Naik keren. Karena apa? Karena kan film itu kan panjang persiapan. Bedanya apa sih bedanya? Maksudnya ini kan kita ngomongin kategori dan industri ya. Maksudnya di dalamnya kan mau lu kasih apa terserah lu. Betul. Lu sebagai produksi mau dikasih inilah, mau tayangan sinetron gayanya edukatif lah, mau sinetron gayanya ngomongin bisnis itu terserah. Cuma gue ngomong industri. Balik lagi, gue tanya. Beda apa sih? Film bagus menurut lu film yang kayak gimana? Aduh. Lu aja deh, kacamata lu aja deh. Ya film yang jelas, goalsnya, alurnya, ceritanya. Bukan penontonnya berapa? Ya kalau di Indonesia sih itu juga menjadi acuan ya. Tembus 2 juta penonton gitu kan. Karena kan banyak film-film yang menurut kita, wih gila ini di luar nalar nih gitu. Tapi penontonnya 500.000. Iya 500.000, 600.000 meskipun balik modal ya, tapi nggak meledak banget gitu, nggak yang habis 10 juta, 5 juta gitu. Kayak makanya gue bilang film bagus itu seperti apa sih gitu. Tapi kan kalau penontonnya banyak kan juga tolak ukur bahwa itu filmnya berarti bagus. Itu film laku bro. Ada lah kan karena bagus laku. Ya bagus itu kan relatif. Laku itu mutlak. Bener gak? Iya gak? Iya cuma iya kan 2 juta penonton itu kan berarti kan emang dia diminati banyak orang. Iya, diminati banyak orang, tapi belum tentu film itu bagus di mata semua orang. Oh iya, kan preferentif ya, maksudnya betul. Perspektif orang tuh beda-beda gitu loh. Nah kalau lo jadi produser dengan budget lo sendiri, lo mau film yang bagus apa yang laku? Kalau gua anak sekolah gua mahal biayanya, ya gua laku aja deh. Laku, itu dia. Laku lah, anak gua putus sekolah ntar kalau gua gak punya duit. Mending gue bikin film laku, gue pamerin 3 juta penonton. Akhirnya horor semua. Nggak juga sih Ki, ntar dulu ya. Bisa juga gimana Tapi ada lagi yang keren loh, itu agak lain itu. Agak lain tuh itu film siapa? Bukan itu podcast ya? Tadi podcast. Oh podcast jadi agak lain. Jadi film. Nanti kasih solusi bikin bro. Kasih solusi bikin film ya nggak? Gimana tuh kalau kita tahu itu? Oh iya, yang anak-anak Medan itu, Jegel, Oki. Iya, gue tahu agak lain itu gue tahu. Cuma gue pikir itu tuh dengan dan 3 hari tayang 1 juta bro. Karena basisnya kan mereka stand up comedian kan, berarti gede. Berarti itu gimana? Bagus? Nggak semua film stand up comedian 3 hari 1 juta. Di 3 hari 1 juta. Itu bagus ya? Gue nggak tahu. Bagus menurut gue. Dan gue nonton pun terhibur, jokesnya semua. Tetap, maksudnya Ernest bikin juga nggak salah-salahan gitu. Apalagi film Ernest yang sama Ringo kemarin tuh, Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Gue hormat sih sama Ernest sih. Kenapa? Keren banget. Berapa? Gue ketemu Sheila kemarin, dia bilang 650.000. 650.000. Dan menurut gue itu film Indonesia yang mungkin 3 tahun atau 4 tahun ini yang paling keren gue tonton, itu dia film itu. Tapi nggak tembus 1 juta. Itulah. Tapi gue hormat sama mereka, maksudnya lu keren bro, gue bilang keren. Gue sampai telepon Ringo, keren banget gue bilang. Tapi buat apa? Keren, penontonnya dikit, tapi kita nggak dapat duit. Dapat, mereka dapat. Bukan, 1 juta penonton sama 650.000 kan duitnya beda Ki. Iya sih. Ya terus ngapain? Makanya gue hormat bro, makanya
makasih banyak udah ngasih experience yang begini dalamnya buat gua gitu. Tapi kapan kayaknya? Ernest sudah kaya, biarin deh. Ko Ernest. Apalagi ini agak lain nih, 3 hari 1 juta. Iya. Ko Ernest, udah lu ikutin pasar aja industri. Selamat datang di industri. Udah gitu aja kok. Kaya udah kita. Mungkin kayaknya Ko Ernest bikin itu karena dia udah banyak duit dari yang lain, dia bikin. Gak apa-apa nih, mau laku mau enggak, gue bikin yang keren. Keren juga sih, Bang. Keren juga ya. Keren. Tapi lu kalau ada waktu mungkin bentar lagi mungkin keluar di OTT kayaknya. Jatuh cinta seperti di film-film. Itu bayar ya? Bukan si nah ini gue menarik deh. Oke. Selain gue bahas. Ya. Kalau tayangnya di multi platform gitu, si yang bayar siapa ya berarti ya? Gue bingung nih jadi. Let's say misalnya OTTN itulah ya. Iya. Berarti kan si PH dapat duit lagi dong? Dapat. Misalnya di film abis tayang di bioskop, box office apalagi gitu ya, itu kan pasti dibelinya juga mahal daripada film yang biasa-biasa aja. Berarti Om Indro Warkop kaya tuh kalau film Warkop DKI-nya diputer-puter di TV-TV terus tiap liburan. Tapi kaya nggak di itu nggak sih Om kayak gitu Om? Nah, kita nggak tahu tuh IP-nya Warkop itu punyanya PH atau punyanya personal, nggak tahu. Misalnya kayak ini kan rasanya nih, IP-nya kan punya PH. Berarti bebas dia mau tayangin di mana aja? Bebas, dan kita udah nggak ada urusan, kita udah dibeli putus. IP-nya punya mereka. Coba nih, ini kan dari tadi kan Om Indro nonton nih. Pede banget gue. Om Indro. Pede banget gue. Om Indro, coba deh komen di bawah Om. Cie, suruh komen lagi Om Indro. Coba gimana Om, kalau Warkop DKI ini kira-kira nih. Udah yang awal gue asal ngeklaim kan dari tadi nih Om Indro nonton dari awal kan dari detik 1 kan. Keren banget nih, stay sampai sekarang nih. Om. Coba lu komen deh Om. Kira-kira nih kalau kayak gitu tuh masih dibayar gak sih pemain-pemainnya Warkop DKI? Harusnya kalau PH-nya dapat besar, masa ya nggak dapat bonus sih? Harusnya sih ya. Iya. Kecuali kalau IP-nya punya Om Indro dan keluarga pasti ya buat Om Indro. Setahu gue sih gitu. Setahu gue. Oke, sinetron film menarik ya. Kalau untuk program-programnya sendiri nih, TV Play gitu. Iya. Kayak Lapor Pak gitu. Lapor Pak apa segala macamnya gitu ya. Itu kan kadang dia apa ya? Bukan dibajak ya. Apa sih istilahnya tuh? Kayak lu dia banyak digoreng apa segala macam. Gue pakai punya teorinya gini. Dulu, nih cuma contohnya aja ya. Dulu tuh kadang memang isu pembajakan tuh masif. Maksudnya kayak parah lo gitu. Tapi ternyata di balik itu semua, gue nggak mau nyebut yang mana lah pokoknya. Ada beberapa label yang ternyata dia malah happy, bahkan yang ngebajak label itu sendiri. Tahu nggak lo? Biar apa coba? Biar dapat off air, biar lagunya jadi banyak dikenal karena diputar di mana-mana di pasar-pasar. Nah sekarang gini. TV juga harusnya nggak keteter dong, karena kan dibantu didongkrak sama orang-orang yang mau nyari peruntungan di TikTok. Tapi kan duitnya ke sana, insight-nya ke sana. Tapi kan awareness-nya udah jadi pada nonton TV. Ya itulah maksudnya. Tapi belum tentu semua orang yang nonton di TikTok jadi mau nonton TV. Oke, gue gitu ya. Cuma ngelihat. Kecuali kayak kita nih, kita mungkin ngeliat Lapor Pak dari TikTok dulu, apa dari mana gitu kan. Baru kita, ternyata ada Lapor Pak di Trans 7, kita nonton gitu. Kan mungkin nggak semua orang kayak gitu. Tapi gue nonton. Tapi Lapor Pak kan juga kan bukan yang kayak rating 1 gitu loh. Tapi mereka stabil, udah ada penontonnya. Kalau buat di TV ya, maksudnya dia bukan yang. Emang yang rating 1 kayak gimana? Sinetron. Tetap ya? Sinetron. RCTI sinetron di mana sih? RCTI sama CTV ya? CTV, Indosiar. Tapi yang raksasanya RCTI sama SCTV ya. Tapi yang rating 1 itu kemarin itu Debat Capres, bro. Lu sih giring-giring mentang-mentang orang Arab loh. Gue balikin lagi. Biar lu pusing sendiri loh. Hah? Tapi pasti kan semua TV. Dukung saudara pasti kan. Gue balikin. Lu mancing-mancing lu. Oh iya, memang tapi ya bola, debat capres. Bola ya, kadang-kadang bola timnas gitu ya. Kadang-kadang juga misalnya ada bola nih di TV A, ada sinetron juga yang lagi hype di TV B, bisa hampir seimbang lah. Masa iya? Iya bisa. Bola pemersatu bangsa, bro. Benar. Masa iya? Benar. Bisa. Apalagi dengan salah satu yang membuat TV agak pede itu sebenarnya kemarin itu Ikatan Cinta itu. Fantastis. Siapa tuh pemainnya kalau boleh tahu? Arya Saloka sama
Amanda Manopo. Itu kayaknya rekor muri gitu loh. Hah? Rating tertinggi gitu. Itu yang membuat ternyata itu yang membuat orang semua sadar, orang TV semua sadar kayak ternyata penonton TV itu sebanyak ini gitu. Dan semua tuh ngumpul ngerucut ke satu program gitu. Setelah mereka lagi nggak tayang ya, sekarang kan kebagi-bagi lagi. Ada yang suka sama sinetron ini, yang tadinya nonton sinetron Ikatan Cinta, ada yang pindah haluan gitu loh. Oh gue lagi nonton sinetron ini sekarang, nonton sinetron ini. Sekarang kebagi lagi. Kalau dulu satu bro. Lah itu nggak tayang lagi, berarti nggak laku dong. Lah tadi kata lu kan. Arya sama Amanda udah cabut dari kapan tahu. Oh gue nggak tahu kalau itu. Udah maksudnya ya. Oh bukan karena bungkus. Ya udah bungkus mereka. Mereka udah bungkus. Cuman ada satu pemain yang nggak ada di situ kan orang. Nggak paham males gue. Nggak paham gue. Kenapa nggak ada? Ya mungkin lagi ada schedule lain atau gimana gitu ya. Oh. Mancing aja lo. Enggak benar gue nggak tahu. Gue nggak tahu tuh dua orang itu tuh. Kenapa gue nggak tahu? Iya maksudnya itu kan peran utamanya kan. Kasus. Nggak kasus sih. Mungkin secara kontrak kali ya. Oh alah. Mungkin gimana Makanya dia ada turun. dia ada schedule lain mungkin gimana jadi Lebih gede bayarannya. ya enggak juga nggak tahu sih gue nggak tahu menau tapi setelah peran utama itu Hengkang tetap survive, mau pemainnya ganti apa segala macam tetap jalan terus karena kontrak build-in udah masuk. Ini TV ada built-in kan sekarang. Kita misalnya kayak kita lagi, Derry kamu apa kabar hari ini? Kamu udah cobain ini belum? Itu Der. Gue pernah ketemu itu di salah satu FYP. Gue tahu tuh akhirnya gue nanya ke siapa sih waktu itu yang saya undang tuh di sini nih. Pernah gue Ricky Harun ya? Apa gue lupa Koi. lagi. Si Koi. Iya bukan Koi kayaknya deh. Apa Gunawan ya? Oh. Siapa? Lupa lagi gue. Siapa yang main di TV? Iya nih pokoknya gitu. Terus itu gue ketemu di FVP apa segala macem. Gue tahu info-info gitu. Karena kan gue kan emang nggak nonton lah ya. Nih sumpah ya Der, lu pernah nggak sih nonton TV? Gue sekali-sekali nonton TV gitu di rumah lagi makan gitu. Jadi ada si cewek ini lagi nangis ceritanya. Dia ninggalin aku gini. Datanglah cowok ini. Gue kirain cowok ini sebagai hero gitu kan. Terus kamu kenapa? Udah kamu gak usah nangis, kamu tenang aja. Ini aku ada minyak angin ini. Sumpah jelek banget sih. Hey, dan gue seneng nontonnya Der. Gue seneng nontonnya. Keganggu. Kayak gitu. terhipnotis gitu loh gue. Hah serius nih? Hah? Oke terus apa lagi? Iya dan aku punya varian ini dijajarin gitu terus di insert gitu kan. Ya. Ini ada rasa strawberry, ada ini minyak angin. Lakinya Kang Obat. Ternyata. Terus si cewek, aduh makasih banget ya kamu udah kenalin aku sama minyak angin ini gitu tuh. Itulah built-in TV sekarang, sekeras itu. Karena udah brandnya udah pada hilang-hilangan ya. Sekeras itu sekarang. Sekeras itu sekarang. Pray for TV. Ya, fashion brandnya udah parah berarti. Diambil tadi nggak ada tuh begitu tuh. Gue Di tengah-tengah orang sedih Der. Dia lagi ditinggalin sama suaminya. Suaminya selingkuh gitu. Dia lagi nangis di sofa. Datanglah nih, gue kira hero nih. Dan gue kayak dari tadi gue belum lihat si pemain ini deh, yang cowok ini deh. Oh ternyata bawain minyak angin. Wah. Nggak, emang nggak bisa di bridging ya? Gue tuh orang media. Harusnya kan ada bridgingnya deh. Nggak kayak gitu Tapi loh. kan sekarang brand mintanya gini. Ini gue punya minyak angin, gue mau lo taruh di pick ya. Ya. Gue mau pas lo lagi kenceng-kencengnya itu, lo taruh itu brand gue. Kok nggak gue nggak mau masuk. Ya mungkin kita nggak tahu. Terus ngambil pas di kantongnya gitu kayak langsung stock shot gitu kan. Langsung insert gitu kan. Aku di ini. Langsung jualan. Kamu gitu. cobain deh. Emang iya pakai. Oh iya aku sekarang ada enakan. Aku udah gak sedih lagi. Langsung. Ya kan? Langsung. Keren tuh minyak anginnya tuh. Oh gini. Minyak krem gak segitunya tuh. Dioles tuh. Minyak anginnya keren banget tuh. Langsung. Itu sekeras itu gitu. Sekeras itu sekarang. Gila. Sekeras itu orang. Built-innya udah begitu sekarang. Lu kan bisa nolak? Nggak bisa ya? Kalau gue malah senang dapat built-in. Duitnya ke lu ya? Kalau sinetron gue tuh ke gue. Built-in ya? Emang akadnya begitu mintanya? Semua tergantung sama PH-nya sih. Kalau yang nggak maruk pasti dikasih ke pemain. Pemainnya gue sendiri. Dan dia nyari kita langsung, Mas kita mau masuk brand motor ini apa segala macam. Boleh nggak? Boleh. Boleh lah. Berapa lama pembayaran? Cash Mas, boleh. Tapi match lu kan jadi kayak apaan sih ini orang nih? Kalau kita bikinnya halus Der.
Emang boleh dirubah? Boleh. Masa iya? Boleh. Kan kita kan gue udah kenal sama kliennya. Lu mau soft, mau hard. Soft lah mas. Masa harder nggak enak. Jadi tetap product knowledge tetap dapat, tapi kita masuknya pun secara halus. Nggak yang meskipun yang main gue bukan sama partner syuting gue ya, pemain built-in nih. Model iklan built-in gitu. Misalnya dia jadi adik gue jemput naik motor, bisa. Oh keren banget motornya bang sambil jalan. Iyalah keren orang nih ada gininya gitu. Nggak yang itu cakep tuh nyambung gitu. Jemput pakai motor, nggak tiba-tiba suaminya hilang, pala cenut-cenut gitu kan. Tiba-tiba kamu kenapa? Tenang. Kalau ada ini bini lagi sedih, tenang kamu pakai ini aja. Nah gitu kan. Nggak bisa juga. Nggak juga, masih dipaksa-paksain. Apa tema brandnya yang mana? Yang ada. Lo pasti tahu lah. Yang depannya F. Apa yang gede lagi? Pokoknya banyak variannya. Ini loh. Masuk lagi dia. Coba telepon dulu ya kita bawa di sini ya. Iya. Bener lu. Brand itu kalau semakin dicengin lu semakin naik lu. Cari Dim. Brand itu Dim. Coba apa sih? Gue mah sebut-sebut aja. Orang gue jurnalis, gue mah nggak tahu, gue sebut aja. Jujur gue lupa ya, tapi dia banyak variannya. Itu ada varian nggak sih? Varian itu maksudnya rasa anggur, rasa alpukat gitu. Iya wangi-wanginya ya, wangi-wanginya Iya. ada ini dijajar gitu kan, ada yang ini rasa jeruk, rasa strawberry mungkin gue lupa, tapi dia tuh cowok akhirnya di kantong banyak tuh. Banyak. Tiba-tiba ceritanya jadi keluar banyak. Ada packagingnya gitu. Oh dikeluarin. Oh iyalah orang ada insertnya kok. Ada pack shotnya. Nggak, di kantongnya berapa gede tuh kalau boleh tahu? Lupa ada dari kantong apa dari tas ya, tapi pokoknya dijajar di meja itulah. Dan di proper banget ya. Lagi adegan nangis dia kasihan banget. Dia pasti gini kali, mungkin kalau memang ditelusuri ke dunia nyata gini kan, pas dari jauh dia mau nyamperin perempuan itu kan. Wah dia lagi sedih. Lagi sedih nih. VO. Iya kan, wah lagi sedih nih. Mesen Gojek. Ngambil dulu barang. Lah kan emang standby mulu, minyaknya di kantong. Dan gitu banyak kan? lagi ya. Iya kan. Tapi yang masuk di akal, dia tukang obat. Benar, itu Ya masuk kan? di akal. Itu masuk di akal. Itu masuk di akal. Kang obat, wah ternyata gue di dekat. Tapi bridgingnya nggak ada kan? Iya nggak ada, salah. Mungkin di cut scene itu kita nggak tahu ya kan. Itu juga nggak bisa ngejudge ya. Mungkin di cut. Dia sebenarnya bikin mungkin bridgingnya. Tapi karena durasi, potong. Emang kalau apa ya perawakan emang kayak seperti ini kan memang husnuzon dikedepankan, di cut scene-nya keren. Dia berbaik sangka loh, keren banget ya. Di cut loh. Takut salah. Iya. Oh berarti kalau di cut tuh pasti salah ya? Kayak kisah Putri sama Ganjar Pranowo kemarin kan sempat. Kenapa tuh? Di roasting tapi di cut katanya gitu. Oh ya nggak tahu tuh. Anyway, pinggir jurang banget nih. Untuk segi kualitas gimana Ki di ujung obrolan kita ini dalam artian menjaga lu tetap ada di tempat rumah produksi apa segala macam itu. Attitude sih. Itu yang paling attitude sih. Tinggi ya ternyata. Attitude pemain yang actingnya bagus, yang lebih ganteng daripada kita banyak banget pasti. Attitude tapi kita harus jaga maksudnya gimana kita hormat sama. Apalagi gue kan juga tumbuh kembang itu. Maksudnya diajarin rokok aja sama kru gitu ibaratnya. Jadi gimana gue menghargai orang yang di lapangan. Mungkin sekarang orang nggak tahu gimana ribetnya mereka set lampu dan lain-lain. Tapi gue pun ngerasain gitu maksudnya. Oh mereka tuh apalagi kan dulu lampu gede-gede banget ya. Lampu gede-gede digotong gitu kan. Jadi sekarang gue lebih menghormati profesi mereka gitu. Dan gue sayang sama orang-orang di lapangan. Itu udah kayak keluarga sendiri. Jadi kalau ada apa-apa di lapangan tuh dia pasti ngomong ke gue dan gue bisa sampein ke kantor keluh kesahnya seperti apa gitu. Mungkin ya orang pada ngelihat so baik lo gitu, cuman apapun lah itu. Cuman kalau emang ada yang nggak disuka di sini, kita coba beresin masalah di sini, jangan sampai kantor tahu atau gimana gitu. Dan kalau emang nggak bisa diberesin di sini, emang nggak mau ya kita harus lapor kantor. Itu. Terus attitude ya, memang attitude masih. Sih, attitude. Tapi by the way kalau ngomong attitude berarti yang masih berkibar sekarang ini memang yang punya sifat yang begitu ya? Iya. Itu rata-rata ya? Yang udah nggak ada tuh berarti udah. Pasti sekarang juga kalau misalnya let's say dia punya history yang kurang baik di lapangan, misalnya disuruh syuting jam 9 sampai di lokasi jam 5 sore sampai, juga kan orang pasti produser deg-degan juga mau pakai orang itu gitu. Makanya dicari yang aman-aman aja. Saya sih kayaknya kayak gitu sih.
nggak peduli maupun itu actingnya bagus banget, good looking banget gitu, nggak perlu ya? Kayaknya sih. Yang penting percuma, maksudnya kalau udah lo acting bagus, tapi lo datang ke lokasi 1 jam sebelum tayang, kan syuting hari pagi ini keluar skenario, sore itu tayang. Oh gila ya. Kalau dia datangnya jam 5 gimana mau tayang, kan PH-nya kena penalti nanti. Oh. Nggak bisa. Tapi gue penasaran kan kayak di luar dari bisnis ya, si bisnisnya dia gitu ya. Kayak Raffi itu nggak mau balik lagi ke sinetron tuh kenapa ya? Iya. Berarti kan gue masih kayak yang pertama udah nggak ada waktunya. Janggalnya masih kayak jangan-jangan memang digital lebih gede pemasukannya, bagaimana sih? Pastilah. Ini Raffi bro, beda lah. Semua orang pasti tahu Raffi Ahmad siapa gitu. Kalau misalnya orang ketemu sama gua habis foto-foto gitu, foto, abis dia balik badan gue bisa denger tadi siapa namanya. Iya bu, tadi ibu teriak dalam hati gue, tadi ibu teriak, sekarang ibu nggak tahu namanya siapa. Suka kayak gitu. Beda dong, Raffi gitu. Udah tahu mau di sosmed mau di TV dia udah berkibar. Ya, jadi istilahnya susah juga diukur bahwa kalau orang yang udah di digital aja belum tentu kalau memang pendapatannya lebih gede di TV. Bisa jadi mungkin ada faktor lain ya, karena tadi turunnya lama apa segala macam gitu ya. Iya. Ataupun sebaliknya ya, dia orang sagang di TV aja. Belum tentu juga kayak digital susah dijual misalnya. Ya kayak gitu. Cuman kadang-kadang kan pemain digital kan banyak. Jadi brand itu nggak perlu mampir ke media-media tertentu, tapi dia bisa mungkin dia bagi ke yang konten kreator lepasan freelancer apa segala macam. Yang udah tahu oh dia itu marketnya anak-anak atau dia marketnya itu umur 17 sampai 20 kan biasanya ada insight-nya gitu kan. Ya. Lebih terdata sama dia gitu. Oke. Kalau Raffi kanan kiri udah dapet udah. Udah, dan emang humble sih orang ya. Oh ya, baik tuh orang. Insyaallah. Masya Allah. Coba deh kalau brand-brand atau mungkin stasiun TV atau mungkin rumah produksi yang pengen lebih dekat, lebih humble lagi, lebih mingle lagi sama Rifki Balweel. Lu kan dulu ngiranya gue Balwil ya orangnya, tapi begitu gue tahu itu adalah bangsa Arab, Balweel kan sebetulnya. Kadang-kadang L-nya samar-samar gitu, Bawel gitu. Nah. Bawel, oh iya benar. Kadang-kadang gitu. Nih dia nih. Gila juga ya followersnya banyakan lu ya. Iyalah. 845. Tapi kan gue nggak terlalu aktif bro di Instagram itu. Berarti kalau kontak kemana tuh? Ke 0812 itu ya? Ada adminnya istri gue. Iya. Sehat-sehat bro ya. Semoga sama Bibi juga. Amin. Allah berkahi dan lain sebagainya. Amin. Ya sebentar lagi, apalagi lo mau masuk ke bulan Ramadan. Ya kan konten-konten lo kan pasti kan sama keluarga. Tuh brand-brand tuh rata-rata banyak yang masuk juga. Oh iya, insya Allah. Ya, kan? Safir kan? Ya, iya betul. Tahu aja deh. Nanti lu bisa lo bareng sama dia tuh. Aneh jemaah kan pakai sarung. Iya bener. Sama anak-anak ini imamin. Iya, insyaallah. Dan ownernya juga jemaah dia. Teleponnya ke situ ya. Tapi emang gue jadi kepo, lu ada program Ramadan gak nanti? Ramadan sih gue rencana itu tadinya mau syuting sinetron. Tapi kayaknya habis pemilu deh kayaknya. Apa hubungannya? Ujung nggak ngerti. Emang yang pada nyoblos kagak puasa? Bukan, maksudnya kayaknya gue nanti syuting kayaknya habis pemilu kayaknya. Habis pemilu kayaknya Ramadan kayaknya terlalu dekat, tapi nggak tahu juga sih. Ada beberapa program sih yang lagi pitching ini sekarang, ada program reality show gitu. Nggak tahu deh deal apa enggak. Nah, kita lihat aja nanti. Nah, pokoknya bentar lagi bulan Ramadan nih. Jadi buat Rifki ya, buat lu nih lagi nonton, yang tentunya Ramadannya tuh pengen berkesan, pengen merasa tuh ditemenin terus, pengen merasa tuh berkah mulu insya Allah. Jadi ditemenin itu gak cuma sembarang temen, tapi memang ini teman kita nih bisa dibilang apa ini temen ini? Temen apa ini? Wah bro, teman ini kalau kita pakai sholat dia ada. Masya Allah. Iya kan? Kalau kita mau mau menutup aurat, dia bisa lindungin. Emang bener-bener teman ibadah gitu, teman ibadah terbaik nih. Kalau pengen nemuin siapa sih temannya, ini ada di sini nih. Pengen nggak punya teman begitu? Enak kan? Ada barcode di sini nih. Geser ke sini nggak sih? Enggak, jangan, sini aja. Sini aja. Repot orang editnya der. Tuh, itu baca dong dalam kurung nunjukin ke pojok kiri bawah. Kan padahal pojok kiri bawah gue begini sini. Ya. Tapi katanya enggak Pak, katanya kan kalau nonton dari depan ngeliatnya ke sini. Oh iya, ini ada di sini. Lu coba scan deh. Ya. Nih, lu masuk. Lu ntar akan dapetin teman ibadah. Gue mau dong jadi temennya. Makanya lu kontak nih sama ownernya. nih temenin. Kayaknya gue yang harus telepon owner siapa.
Nih. Wah, Masya Allah. Ini sarung safir, sarung tenun pilihan kita. Wih. Sarung safir, ini buat lu nih. Buat gue nih. Hadiah bener serius nih buat lu. Tuh. Ya anggap aja pitching ya. Iya ya. betul. Masuk nih. dah. Lu mau lihat nggak engagementnya kan tinggi. Gua tahu lu suka warna hijau kan, lu pakai baju hijau makanya gua kasih lu pilih nuansa warna hijau. hijau. Enggak, emang kebetulan sih tadi. Emang udah kedarullahnya begitu. Nih, Syukran. Afwan. Sarung safir dites aja, lihat engagementnya. Kalau emang enggak bakal panjang. Katanya sih juga lagi nyari brand ambassador. Oh iya dong. Iya, Yang family gitu kan. Makanya gue Yang yain agak-agak. ntar gue. Tetep ujung-ujungnya. Itu jagonya panjangan dulu. Iya bener. Ini cocok nih brand ambassador ya. Lu pakai buat kan, iya bener jamaah banget soalnya emang. Pas, bro. Hadiah buat lu bro. Wah, syukran Safir. Afwan. Barokah selalu ya buat Mas Dery, buat Safir, barokah selalu. Oke siap. Insya Allah nanti dipakai buat sholat supaya kena sama pahalanya juga. Oh iya ya bener, kan? amal jariah. Enak juga sebenarnya bisnis ini, Der. Iya kan enak ya. Ya kan kita jualan ibadah Omsetnya gede, apalagi iklan di sini. Lu tau gak semenjak iklan di sini makin. turun omsetnya? Enggak, jangan bercanda. Lu kok komedian, Der? Gue udah Jangan. Pokoknya Safir tuh selain memang dia nggak cuma berpikir bahwa omset bisa naik, dia bisa punya banyak uang, tapi kebermanfaatan tuh lebih penting. pahala juga ya, Pahala. double triple nih. Ownernya itu, Quadruple nih. gua udahlah. Pokoknya gua tuh pengen semua orang bisa ibadah, punya teman ibadah yang luar biasa. Ini Safir. Ya kan, barangnya dijual di ibadah buat keluarga. Safir tuh udah nggak mikir Dipakai gitu. sholat ya. Safir tuh udah akhirat banget tujuannya. Bos Safir, saya anak yatim loh. Gue ngomong begitu kenapa? Memang juga ngejilat. Biar panjang terus nih kontrak. Kita kasih solusi.